Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3 Aircraft Electrical kelas 11 EA. Kalau di pembelajaran 1, 2 kemarin kita sudah belajar tentang istilah dalam kelistrikan, besaran dan satuan listrik, hukum dasar kelistrikan. Kita akan masuk ke rangkaian seri paralel. Saya harap rangkaian seri paralel ini sifatnya hanya mengulang apa yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Namun untuk bisa lancar dalam pelajari rangkaian seri paralel, maka nomor 1, 2, 3 yaitu istilah, besaran satuan, dan hukum dasar itu harus matang dulu. Jadi kita callback pembelajaran yang kemarin bahwa ada yang namanya besaran, ada yang namanya satuan, dan simbolnya masing-masing sendiri-sendiri. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Jangan sampai terbalik. Kemudian, hukum dasar kelistrikan. Hukum Ohm ini nanti akan kita pakai. Daya untuk sementara belum. Kirchhoff 1 tentang arus kita pakai. Kirchhoff 2 tentang tegangan juga kita pakai. Untuk pengetahuan awal tentang rangkaian seri paralel itu siswa dapat melihat di sini. Misalkan ini baterai, kemudian ada 2 lampu di seri. Ini berarti rangkaian lampu seri. Kemudian yang paralel, 1 baterai dengan 2 lampu di paralel. Di paralel seperti ini. Berarti ada 1 lampu yang tidak terhubung langsung ke baterai. Untuk pengetahuan awal ya, kalau seri seperti ini, kalau paralel seperti ini. Kita masuk saja ke yang rangkaian seri. Rangkaian seri, misalnya ada 3 buah resistor, disusun secara seri seperti ini. Nah, ketika kita diminta untuk mencari R totalnya atau hambatan keseluruhannya, pada rangkaian seri ini kan tinggal menjumlahkan saja. Misalnya R3-nya ada 6, R1-nya 2, R2-nya 2, berarti 6 tambah 2 tambah 2, berarti R totalnya 10. Nah, untuk lebih detailnya, pada rangkaian seri ini, kalau tadi itu tidak terhubung dengan sumber, ketika dia terhubung dengan sumber, misalnya di sini 12 volt, kemudian dia mengalir, arusnya mengalir seperti ini, kemudian dia berputar sampai ke titik negatif, dari positif ke titik negatif. Nah, arusnya itu akan sama. Jadi misalnya ini 12 volt. Tadi 6, 2, 2. Berarti kan 10. Arus totalnya adalah tegangan dibagi R total. R totalnya 10 berarti 1,2 ampere. Nah, 1,2 ampere itu di R1 arusnya 1,2, di R2 1,2 ampere, di R3 1,2 ampere. Nah, untuk rangkaian seri seperti itu. Rumusnya seperti ini. Jadi I total sama dengan I1, itu I di sini di R1, I2, I di R2, I3, I di R3. Itu sama. Yang beda apa? Yang beda adalah tegangannya. Jadi ketika tegangan sumbernya adalah 12 volt, lalu hambatannya dirangkai seri, maka akan ada 3 buah tegangan. Tegangan di R1, V1, tegangan di R2, V2, tegangan di R3, V3. Nah, 12 volt sebagai tegangan sumber ini adalah akumulasi penjumlahan dari tegangan yang ada di R1, R2, maupun R3. Jadi, V sumber sama dengan VR1, VR2, dan VR3. Nah, RS ini adalah R total. Atau kalau di sini diartikan sebagai hambatan pengganti seri. Sama saja, cuman istilahnya saja berbeda. Kadang ada yang menuliskan RT atau R total, ada yang menuliskan RS,
R seri. Nah, ini beda referensi, beda istilah. Tapi yang pasti R total pada rangkaian seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian untuk yang rangkaian paralel kita jeda sebentar. Untuk pemahaman saja, ini adalah aplikasi dari penerapan rumus yang ada di sini. Kemarin sudah saya tampilkan, ada beberapa siswa yang kebingungan tentang percabangan yang ada di sini. Karena gambar ini saya gunakan untuk menjelaskan Kirchhoff arus. Jadi begini, arus itu kan mengalir dari titik positif, berputar menuju titik negatif. Ibarat dia kendaraan, ini adalah jalan. Nah, dia mengalir dari sini, dia berjalan ke sini, terus masuk ke R1 yang besarnya 9 ohm ini, dia lurus, dia ketemu pertigaan. Nah, pertigaan ini, yang A ini, dia buntu. Maka, dia langsung belok. Motornya langsung belok. Turun, ketemu pertigaan lagi, yang B ini juga buntu. Maka, dia akan berjalan ke sini. Nah, arusnya akan berputar seperti ini, sehingga meskipun ini tampak seperti percabangan atau pertigaan, bahasa mudahnya ya, seperti pertigaan, itu tetap saja lajunya dia akan berputar seperti ini. Dia akan mengabaikan titik A ini dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini menjadi pertigaan atau arusnya akan ke sana ketika nanti di sini diberi beban. Tapi kan di sini tidak ada beban yang tersambung. Ini terputus di sini. Maka arusnya berputar seperti ini. Nah, hubungannya dengan ini adalah I-nya sama, tegangannya beda. I sama dengan I1, I2, I3. V sama dengan V1, V2, V3. Nah, kita lihat. Sumbernya 24 volt. Arusnya sama. 2 ampere, 2 ampere, nah ini 2 ampere. Nah, tegangannya karena ini resistansinya berbeda, di sini 9 ohm, di sini 3 ohm, maka yang beda adalah nanti di tegangannya. Jadi 24 ini adalah penjumlahan dari 18 volt di R1 dan 6 volt di R2. 24 sama dengan 18 ditambah 6. Nah, arusnya, jadi kalau tegangan kan penjumlahannya V1, V2, V3. Arusnya ini sama dengan, berarti sama semuanya. Nah, bisa kita lihat di sini 2 ampere, masuk ke R1, keluar dari R1 2 ampere, masuk ke R2 2 ampere juga. Jadi muter ini 2 ampere. Nah, berbeda dengan rangkaian yang paralel. Di rangkaian paralel itu penjumlahan R totalnya, kalau tadi yang seri itu tinggal dijumlahkan, kalau yang paralel itu diseper. Misalnya seper R total sama dengan seper R1, seper R2, seper R3. Nanti kalau sudah ketemu, disamakan penyebutnya. Kemudian kalau sudah dijumlahkan, lah nanti baru dibalik. R totalnya seper R total sama dengan seper 24. Berarti R totalnya adalah 24. Nah, lebih spesifiknya seperti ini. Jadi, kalau yang arus itu I-nya sama, I sama dengan I1, I2, I3, tegangannya beda. Kalau di paralel itu tegangannya sama, tapi arusnya beda. Arusnya yang dijumlahkan. Kalau tadi kan yang di sini arusnya kan disama dengankan, tegangannya dijumlahkan. Nah, kalau yang paralel itu tegangannya disama dengankan, arusnya dijumlahkan. Jadi ketika sumber 12 volt ini
dihubung ke 3 buah rangkaian hambatan yang dirangkai secara paralel, maka V di sini, V sumber yang besarnya 12 volt ini sama dengan V1 tegangan di R1 sama dengan V2 tegangan di R2 sama dengan V3 tegangan di R3. Nah, yang berbeda adalah arusnya. Jadi kalau dari sini misalkan tadi 2 ampere. Nah, sampai di perempatan ini dia menyebar. Yang ke V3 ini berapa, yang ke V2 berapa, yang ke V3 berapa. Jadi dari sini menyebar. Karena ini ada kalau tadi pertigaan ini perempatan. Jadi ada yang lari ke sana, ada yang lurus, ada yang turun. Nah, yang lari ke sana ini nanti jadi I3, yang lurus ini jadi I2, yang turun ini adalah I1. Nah, I total, I yang berasal dari sumber, itu adalah penjumlahan dari yang lari ke sini, dan lari ke sini. Penjumlahan dari 3 itu. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk bisa mengetahui berapa I totalnya, maka kalian harus sederhanakan dulu. Mencari R total atau R pengganti 3 ini. Caranya yang seperti ini tadi. 1 R paralel sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Kemudian selain seri dan paralel, jadi jangan bingung ya. Misalkan ada yang menggambarkan secara horizontal panjang gini, ada yang menggambarkan secara tinggi gini, lurus. Sama saja, ini tetap seri. Kemudian sama juga dengan yang paralel. Ada yang menggambarkan seperti ini, bertingkat 3, kemudian cabangnya dibikin mirip segi 6 gini. Ada yang menggambarkan sederhana seperti ini. Di sini masuk, terus ini membagi menjadi 3, terus dari 3 itu jadi 1 lagi, ya ini paralel. Nah, satu lagi adalah seri paralel, atau biasa disebut dengan rangkaian campuran. Jadi ada serinya, juga ada paralelnya. Misalnya ini R1, ini seri terhadap paralel R2 dan R3. Nah, untuk yang seperti ini, cara mencari R totalnya adalah R2 dan R3 dihitung secara paralel. Kalau sudah ketemu R paralelnya, baru dijumlahkan secara seri dengan R1. Kita lanjut. Contoh aplikasinya seperti ini. Jadi misalkan R1 dan R2 ini kan seri. R3 dan R4 ini kan paralel. Untuk mencari R totalnya, berarti R seri ditambah dengan R paralel. R serinya tinggal dijumlah, R1 ditambah R2. Kemudian yang paralel itu R3 R4 per R3 tambah R4. Jadi ada yang menuliskan rumus seperti ini. 1 per RP sama dengan 1 per 3, 1 per R3 ditambah 1 per R4. Ada juga yang menggunakan rumus RP sama dengan R3 kali R4 bagi R3 ditambah R4. Nanti hasilnya akan sama. Kalian bisa buktikan sendiri di rumah, misalkan R3 itu 2, R4 itu 2. Kan berarti 2 dan 2 berarti kan kalau dijumlahkan kan menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kalau yang di sini 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. Berarti kan 2 kali 2 4, 2 tambah 2 juga 4, hasilnya 1, sama. Kemudian kalau sudah ketemu R totalnya, yaitu penjumlahan antara R seri dan R paralel, baru nanti tegangan sumbernya berapa, dibagi dengan R total, ketemulah I totalnya. Nah, pada pertemuan kali ini
Saya rasa kita tidak akan membahas sampai ke arus dulu, karena ini biasanya saya pelan masuk ke rangkaian seri paralel ini. Pertimbangan saya sederhana karena dari sejumlah siswa yang ada di satu kelas itu persentasenya banyak yang sulit memahami atau agak lama dalam menangkap. Nah, kalau ini besok lancar, misalkan dari EA1, EA2, EA3 masuk ke seri paralel itu lancar, nanti akan mudah kita belajarnya di generator dan motor. Karena rangkaian generator dan motor itu basicnya adalah rangkaian seri dan paralel. Jadi kalau hitungan ini kalian sudah matang, sudah lancar, nanti kita masuk ke materi generator dan motor listrik, itu akan lebih mudah. Nah, untuk awal, karena ini pertama kali kita membahas rangkaian seri paralel di pertemuan 3, di pembelajaran 3, maka tugas saya sederhana, silahkan tolong dibuat di buku catatan kalian, kalian isi misalnya R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3 berapa, R4 berapa, kemudian kalian hitung R totalnya berapa. Bebas, angkanya mau berapapun bebas. Begitu ya. Jadi tugasnya adalah membuat rangkaian seperti ini, kalian isi angkanya berapa, kemudian kalian hitung R totalnya berapa. Berdasarkan rumus yang ada di sini nih. Tinggal kalian terapkan saja, nanti misalnya angkanya misalkan 1, 2, 3, 4 ya sudah. Tinggal hitung, masukkan di rumus-rumus ini. Kalau sudah selesai difoto, kirim ke link yang ada di sini, atau kalau enggak nanti bisa cek di deskripsi video. Demikian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.